Coba deh, pernah nggak kalian mikirin cerita di balik barang-barang yang kita lihat setiap hari? Kadang-kadang justru objek yang paling biasa malah nyimpen cerita yang paling luar biasa. Dan hari ini, kita bakal bongkar kisah salah satunya. Lihat angka ini, 50 juta. Wow. Di tahun 2021, seginilah jumlah Toyota Corolla yang udah terjual di seluruh dunia. Ini tuh bukan cuma mobil terlaris ya. Ini adalah nameplate kendaraan terlaris dalam sejarah peradaban manusia. Sebuah pencapaian yang gila sih. Susah banget buat dibayangin. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah mobil compact dari Jepang itu bukan cuma laku, tapi bisa jadi fenomena global yang awet banget, lebih dari setengah abad? Oke yuk, kita bedah ceritanya bareng-bareng, lapis demi lapis. Cerita kita itu nggak dimulai di pabrik mobil, tapi di tengah-tengah kebangkitan sebuah negara. Jepang setelah Perang Dunia itu panggung yang unik banget, penuh sama harapan dan cita-cita baru. Jepang lagi ngegas banget nih, ngalamin yang namanya keajaiban ekonomi. Pemerintahnya bikin program rencana penggandaan pendapatan, dan wush, tiba-tiba aja masyarakatnya punya duit buat belanja. Impian baru orang Jepang waktu itu bisa diringkas jadi 3C. TV warna, AC atau cooler, dan pastinya mobil. Tapi tunggu dulu. Sebelum Corolla, Toyota itu sebenarnya udah pernah coba bikin mobil rakyat namanya Publica. Mobilnya sih fungsional, murah, pokoknya standar banget. Tapi ternyata bukan itu yang dimauin orang-orang. Publica gagal total merebut hati mereka. Nah, pelajaran dari kegagalan ini yang justru menarik banget. Dengan jalan tol baru yang lagi dibangun dan dompet yang makin tebal, konsumen Jepang itu ternyata nggak cuma butuh alat buat pindah dari titik A ke B. Mereka pengen sesuatu yang lebih. Mereka mau gaya, mau kualitas, dan sedikit rasa gengsi. Mereka nggak butuh sekedar mobil, mereka pengen sebuah mahkota kecil. Dan dari pelajaran berharga itu, lahirlah sebuah filosofi baru. Sebuah filosofi yang dimulai dari pemilihan nama yang dipikirin mateng-mateng banget. Namanya adalah Corolla. Keren ya? Dari bahasa Latin, kata ini punya dua arti yang dalam banget. Yang pertama, mahkota kecil, pas banget sama keinginan masyarakat tadi. Dan yang kedua, kelopak bunga, bagian yang paling cantik dari sekuntum bunga. Ini seakan-akan ngasih sinyal kalau mobil ini tuh bukan cuma mesin, tapi juga ada sentuhan seninya. Dan ini nggak berhenti di situ aja. Ternyata Corolla itu bagian dari tradisi Toyota yang kayaknya terobsesi banget sama mahkota. Lihat aja deh, ada Crown, Corona, Tiara, bahkan Camry yang asalnya dari kata Jepang kanmuri, artinya juga mahkota. Toyota ini pinter banget. Mereka seakan-akan ngasih rasa mewah ke semua orang, biar siapapun bisa ngerasa jadi raja di jalanan. Jadi, intinya apa? Metafora kelopak bunga ini bukan cuma kata-kata indah. Ini adalah sebuah ramalan strategis. Toyota berharap nama Corolla ini bisa mekar di seluruh dunia, menyebar dari Jepang ke semua benua. Sebuah harapan yang, seperti kita semua tahu, jadi kenyataan yang luar biasa. Oke, nama udah keren, filosofi udah dapet, tapi semua itu bakal sia-sia tanpa produk yang beneran hebat. Dan disinilah panggungnya, Tatsuo Hasegawa, sang kepala insinyur. Hasegawa ini, latar belakangnya aja udah beda. Dia itu mantan perancang pesawat tempur. Jadi dia bawa filosofi yang unik banget ke dunia mobil. Baginya, kunci dari mobil yang hebat itu bukan satu fitur yang paling canggih, tapi keseimbangan yang sempurna di semua aspek. Nah, ini dia, resep rahasianya. Doktrin legendaris yang dikenal sebagai 80 plus point. Gini cara kerjanya. Pertama, setiap bagian mobil, dari nyaman, aman, sampai harga, harus dapat nilai minimal 80 dari 100. Nggak boleh ada yang jelek. Titik. Kedua, dia nambahin konsep plus alpha. Pilih satu area, dan bikin area itu jadi juara, nilainya harus di atas 90. Nah, buat Corolla, plus alpanya adalah sportiness, atau karakter yang sporty. Dan ini nih contoh paling keren gimana mereka ngejalanin plus alpha itu. Waktu Toyota dengar saingannya, Datsun Sunny, mau keluar pakai mesin 1000 cc, mereka ngambil keputusan nekat di detik-detik terakhir. Naikin mesin Corolla jadi 1100 cc. Kelebihan 100 cc ini jadi pukulan telak yang nentuin banget, baik soal performa maupun soal gengsi di pasaran. Tapi bukan cuma itu. Hasegawa masukin teknologi yang biasanya cuma ada di mobil-mobil mahal. Poros engkol 5 bantalan biar mesinnya halus dan awet. Transmisi di lantai, bukan di setir. Biar rasanya kayak mobil balap.
Suspensi McPherson strut yang canggih buat handling. Bahkan lampu sein warna orange yang ngikutin standar keamanan Eropa. Sesuatu yang maju banget buat zamannya di Jepang. Dengan resep yang sempurna, nama yang puitis, dan rekayasa yang jenius, Corolla sekarang siap buat mekar. Kesuksesan besarnya di Jepang itu cuma pemanasan sebelum menaklukkan dunia. Coba lihat grafiknya deh. Gila kan? Cuma dalam 3 tahun setelah Corolla rilis, kapasitas produksi tahunan Toyota itu loncat lebih dari 2 kali lipat. Dari 480.000 jadi lebih dari 1,1 juta unit. Dan itu hampir semuanya gara-gara orang pada rebutan pengen beli Corolla. Yuk kita lihat gimana momentumnya terbangun. Tahun 68, ekspor dimulai. Tahun 70, udah tembus 1 juta unit. Dan di tahun 1974, momen paling bersejarahnya datang. Corolla secara resmi nyalip VW Kodok sebagai mobil terlaris sepanjang masa. Misi yang ada di namanya, misi untuk mekar di seluruh dunia, akhirnya tercapai. Oke, dari panggung dunia, sekarang kita pulang kandang. Karena di Indonesia, wah cerita Corolla ini beda lagi. Ini bukan cuma mobil, ini udah jadi bagian dari kenangan dan evolusi perjalanan bangsa kita. Semuanya dimulai dari sini, dengan generasi kedua yang masuk tahun 1971. Mobil ini tangguh banget, andal banget, sampai langsung dapat ujian paling berat. Jadi tulang punggung armada taksi di Jakarta. Di jalanan ibu kota yang keras itulah, reputasinya sebagai mobil bandel terbentuk. Dan masyarakat pun ngasih julukan abadi, Corvette, singkatan dari Corolla Betawi. Lanjut ke era 80-an, muncullah sang legenda, Corolla DX. Dengan desainnya yang kotak, tegas, dan sistem penggerak roda belakang yang klasik, DX itu bukan cuma mobil, tapi simbol gaya hidup di masanya. Dan sekarang, dia berevolusi jadi kanvas buat para modifikator, jadi barang koleksi yang paling dicari sama pecinta mobil retro se-Indonesia. Lompat ke tahun 90-an, kita kenalan sama Greco atau Great Corolla. Ini benar-benar lompatan besar ke masa depan. Desainnya yang membulat dan aerodinamis itu terasa modern banget. Dan di bawah kapnya, teknologi injeksi EFI jadi standar, bikin mobil lebih irit dan halus. Greco ini yang nentuin standar sedan kompak modern buat kelas menengah Indonesia yang lagi tumbuh pesat. Jadi gitu deh perjalanannya. Dari sebuah ide filosofis tentang mahkota kecil buat rakyat, didukung sama rekayasa jenius yang seimbang, sampai akhirnya jadi raja jalanan yang gak terkalahkan di seluruh dunia, termasuk di hati masyarakat Indonesia. Kisah Corolla ini adalah tentang adaptasi dan keabadian. Tapi ceritanya kan belum selesai. Sekarang dunia otomotif lagi diambang revolusi terbesarnya. Era mobil listrik. Pertanyaannya sekarang adalah, bisakah sebuah nama legendaris yang dibangun di atas mesin bensin mekar sekali lagi di dunia yang benar-benar baru? Nah, itu pertanyaan yang cuma waktu yang bisa jawab.